Ya, tentu saja Komnas sangat menyesalkan ya, dengan sangat prihatin dengan kondisi ini, karena ini sebetulnya bukan kali yang pertama ada serangan terhadap masyarakat sipil atau pekerja sipil. Sebelumnya juga ada kasus Istakarya, dulu ada kasus di Wamena di mana guru misalnya mengalami kekerasan, intimidasi. Nah sekarang kepada tenaga kesehatan ya. Yang tadi saya katakan di dalam instrumen hukum internasional yang sudah kita ratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional kita, ada ketentuan yang sangat tegas melarang serangan terhadap pekerja-pekerja sipil, khususnya tenaga medis, di dalam situasi konflik bersenjata maupun dalam situasi damai seperti sekarang. Jadi apa yang terjadi di Kiwi Road barusan ini itu sangat bertentangan dengan hukum internasional dan juga bertentangan dengan prinsip dan norma hak asasi manusia. Kita Komnas terus berupaya untuk berkoordinasi kepada semua pihak, baik TNI maupun Polri, pemerintah daerah, bahkan juga melakukan upaya komunikasi dengan gerakan bersenjata yang kita sebut sebagai KKB selama ini, untuk mereka betul-betul memperhatikan prinsip dan instrumen serta norma hak asasi manusia yang berlaku di tingkat internasional, yang itu sudah menjadi bagian dari norma hukum nasional kita. Ya, setelah kejadian ya, tidak terlalu lama setelah itu memang tim kita turun ke lapangan sekaligus melakukan koordinasi sebagaimana biasanya dengan pihak kepolisian maupun pihak Kodam. Dan dalam pemantauan kita menemukan beberapa masalah yang sangat serius ya. Pertama, ada menurut kita dugaan pelanggaran ya terhadap hukum internasional dalam kaitannya dalam hal ini soal Konvensi Jenewa, yang dalam konvensi itu dikatakan tidak boleh ada serangan terhadap petugas sipil, lebih khusus petugas medis. Dan ini kelihatannya terjadi satu serangan yang ketika para pihak ini, apakah itu KKB atau pihak TNI misalnya, ketika mereka kontak senjata selama beberapa hari di daerah Kiwi Road itu, kemudian terjadi satu serangan terhadap institusi sipil yang di dalamnya ada tenaga kesehatan. Jadi ada satu orang meninggal, ada beberapa orang yang cedera, dan satu sekarang sedang dalam tanda petik berada di pihak KKB, dan yang lainnya sekarang sudah kembali ke kota. Komnas, tim perwakilan kita di sana sudah bertemu dengan mereka yang di rumah sakit, beberapa orang yang sudah pulang ke rumah juga bertemu dengan Komnas HAM. Kemudian kita koordinasikan dengan Kapolda untuk meminta jaminan ya, keselamatan dan keamanan pada mereka. Tim kita juga sudah bertemu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang untuk juga meminta langkah-langkah yang efektif bagaimana tenaga kesehatan kita yang ada di pedesaan atau di pedalaman ini betul-betul bisa bekerja dengan aman, karena mereka sekarang dalam situasi yang sangat takut ya. Satu lagi yang sekarang sedang dalam proses negosiasi oleh Komnas HAM itu saudara Gerard Sokoy yang dikontak oleh satu kelompok senjata di sana ke Komnas HAM, ada di tangan mereka dan akan diserahkan. Tapi Komnas sekali lagi tentu ingin memastikan juga dalam proses pemulangan saudara Gerard Sokoy ini ada kepastian keselamatan dan keamanan bagi saudara Gerard, dan tentu juga keselamatan bagi tim Komnas yang akan menjadi katakanlah mediator untuk kasus Gerard Sokoy ini. Ya, berkenaan dengan kejadian yang di Kiwi Road maupun yang sebelum-sebelumnya, Jumat malam saya menerima pengaduan dari 8 organisasi profesi kesehatan, dari mulai IDI, PDGI, Patelki, dan yang lain-lain ya, secara virtual. Kedelapan organisasi ini menyampaikan satu permintaan yang kuat kepada Komnas HAM untuk meminta kepada pemerintah, ya, mendesak pemerintah memastikan ya, keselamatan dan keamanan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di daerah konflik, ya, dalam hal ini di Papua. Komnas berjanji akan menyampaikan harapan dari 8 organisasi kesehatan ini, dan bila dimungkinkan akan memediasi atau memfasilitasi pertemuan ya,
terbatas antara 8 organisasi kesehatan nasional tadi yang punya kepentingan terhadap anggota-anggota mereka yang sekarang bekerja di Papua, di daerah-daerah konflik di Papua, karena tidak seluruh daerah di Papua itu daerah konflik ya, hanya di daerah tertentu. Dan tentu saja juga punya kepentingan terhadap keselamatan tenaga-tenaga kesehatan dari semua jenis profesi ya, yang ada di Indonesia. Dan tentu saja kami sangat berharap ya, perhatian yang serius dari Menteri Kesehatan, dari Kapolri, dari Panglima TNI dan seluruh jajarannya, termasuk pemerintah daerah ya. Kita akan berupaya untuk nanti mencari satu waktu yang tepat untuk katakanlah mengagendakan ya, pertemuan terbatas dari para pihak yang memiliki tanggung jawab tadi ya, dengan 8 organisasi profesi maupun mungkin dengan kelompok-kelompok lain yang juga rentan ya. Misalnya sebagai contoh adalah tenaga pendidikan kita, tenaga pekerja bangunan dan lain-lain ya, yang selama ini juga mengalami gangguan-gangguan. Kita tahu ada peristiwa dulu di Wamena di mana ada katakanlah guru ya yang juga mengalami gangguan keamanan, mengalami ancaman, intimidasi dan kekerasan misalnya. Juga ada kadang-kadang dialami oleh tokoh-tokoh agama ya, yang juga sebetulnya bekerja untuk tugas-tugas kemanusiaan dan keagamaan. Sama sekali mereka tidak terlibat di dalam konflik bersenjata. Jadi dalam bahasa hukum internasional mereka bukan merupakan kombatan, dan karena itu semua pihak harus menghormati posisi mereka. Tidak saja tidak boleh melakukan serangan atau ancaman dan katakanlah intimidasi pada mereka, tapi juga tidak boleh ya melibatkan mereka di dalam tugas-tugas dari kombatan itu, atau menggunakan fasilitas mereka sebagai bagian dari fasilitas kemiliteran semua pihak tanpa terkecuali ya. Kami sudah sampaikan juga pesan yang sama kepada Pak Panglima TNI, pada Pak Kapolri agar benar-benar menjaga standar ya, hak asasi manusia dan instrumen hukum internasional. Dan tentu saja kita juga hal yang sama kita mintakan kepada kelompok bersenjata ini, apakah itu OPM atau TPNB misalnya atau apapun namanya, untuk sekali lagi tidak melibatkan orang sipil, juga tidak melakukan serangan terhadap orang sipil. Lebih jauh dari itu, Komnas HAM sejak awal sampai sekarang selalu mengupayakan ya, proses negosiasi damai untuk mencari solusi yang komprehensif ya, terhadap penyelesaian masalah Papua yang sudah berlangsung puluhan tahun. Indonesia punya pengalaman yang kita bisa sebut sebagai pengalaman yang sangat penting, yaitu penyelesaian damai konflik di Aceh. Nah, kalau kita berhasil misalnya menyelesaikan konflik Aceh yang juga puluhan tahun menjadi apa yang disebut sebagai konflik bersenjata di Aceh itu bisa selesai dengan jalan yang damai lewat proses dialog yang difasilitasi oleh internasional. Kita tentu juga berharap di Papua itu bisa dilakukan ya. Baik dengan melibatkan tokoh-tokoh agama kita yang ada di Papua maupun ada di Jakarta, melibatkan tokoh-tokoh adat, aktivis-aktivis, ya, intelektual-intelektual yang punya kepedulian terhadap Papua. Sekali lagi, kita Komnas HAM selalu mendorong satu proses dialog damai, dan proposal Komnas HAM untuk dialog damai ini sudah kita sampaikan berkali-kali kepada pemerintah, langsung kepada Pak Jokowi, kepada Pak Menko Polhukam, kepada Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI. Kami sangat senang karena ada kesepemahaman untuk melakukan langkah-langkah itu. Kami juga sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah negosiasi ya, yang itu tentu saja dikoordinasikan dengan aparat keamanan kita dengan pihak-pihak kelompok bersenjata di sana, supaya ada solusi yang katakanlah mengedepankan langkah negosiasi atau langkah dialog dibandingkan pendekatan-pendekatan bersenjata yang sekali lagi puluhan tahun membuktikan hanya menambah daftar korban manusia, daftar korban kehancuran di Papua. Ya, tim Komnas HAM dalam hal ini kepala perwakilan dengan anggota-anggota itu sudah bertemu dengan para korban ya, Kiwirok ini di rumah sakit, dan beberapa yang lainnya yang itu langsung datang ke kantor Komnas HAM
menyampaikan pengaduan. Kita juga sudah membawa mereka bertemu langsung dengan Kapolda Papua, dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang dan jajarannya. Satu hal yang kita mintakan dalam pertemuan itu adalah sebagaimana juga diminta oleh tenaga kesehatan ini, adalah jaminan keselamatan bagi mereka, karena dalam bekerja melayani keperluan atau kepentingan kesehatan masyarakat di daerah pegunungan Bintang ini, itu penting sekali ya, ada jaminan keselamatan kepada mereka gitu. Nah, Pak Kapolda menjanjikan akan melakukan langkah-langkah yang efektif. Tentu saja Komnas HAM mengapresiasi langkah-langkah itu. Juga kami mintakan kepada pemerintah kabupaten ya, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan instansi lainnya untuk juga memastikan pelayanan kesehatan ini mendapatkan satu jaminan keselamatan, jaminan keamanan dalam bekerja, karena mereka bekerja di daerah-daerah yang sebetulnya tanpa ada konflik bersenjata pun itu daerah yang tantangannya luar biasa ya. Geografinya sendiri sudah merupakan satu masalah yang mereka harus hadapi sehari-hari, karena itu menjadi sangat tidak manusiawi kalau kemudian juga kondisi yang seperti ini kemudian ditambahkan lagi dengan ketidakamanan mereka ya, termasuk juga keselamatan nyawa mereka sebagai pekerja kesehatan.